Halo semua, materi kali ini adalah prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester ganjil dengan topik karakteristik kewirausahaan. Nah, kalau berbicara tentang kewirausahaan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Jualan? Sukses? Ya, tujuan pembelajaran kali ini untuk membuka mindset kalian tentang dunia usaha dan dunia kewirausahaan. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, silahkan kalian tonton video dari link yang saya sediakan di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah menonton. Dari video tadi, apakah pandangan kalian tentang kewirausahaan? Kita dapat melihat bagaimana perjalanan Nicholas Kurniawan yang memulai karir bisnisnya di usia muda. Bahkan, bisa dikatakan mungkin seumuran dengan usia kalian saat ini, tapi ia sudah berjuang untuk kesuksesannya sekarang. Kisah Nicholas Kurniawan ini menggambarkan seorang wirausahawan yang seharusnya, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses. Menurut Prawiro Kusumo, wirausaha adalah upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan melakukan perbaikan hidup. Jadi, bisa disimpulkan, kewirausahaan adalah usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya, cara kerja, teknologi, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Kenapa harus berwirausaha? Menurut Global Entrepreneurship Index tahun 2018, Indonesia berada pada urutan ke-94. Urutan 5 teratasnya adalah Amerika, Swiss, Kanada, United Kingdom, dan Australia. Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong bertumbuhnya wirausaha muda, karena akan memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan perekonomian bangsa. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas guna terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat, dengan didukungnya keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik yang memiliki kemampuan menciptakan tenaga kerja dan kemampuan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Dalam prosesnya, landasan pengembangan itu tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Lalu yang ketiga ada di Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Dan yang terakhir ada di dalam Surat Keputusan Menteri Negara, Koperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional. Mari kita ulas kembali, kenapa harus menjadi wirausaha? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih tujuan kewirausahaan. Tujuan yang pertama adalah, dengan berwirausaha, kita dapat menghasilkan jumlah wirausaha yang berkualitas, sehingga dapat memperbanyak lapangan pekerjaan dan otomatis juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para wirausaha dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Oke, siapa-siapa saja sih sasaran yang tepat dalam berwirausaha? Sasaran yang pertama adalah instansi pemerintah dengan kegiatan usaha. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena setiap individu dalam organisasi, baik itu BUMN, organisasi profesi, ataupun kelompok masyarakat, agar memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga organisasi tersebut bisa mengelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sasaran yang kedua adalah pelaku ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum banyak pelaku ekonomi seperti usaha kecil memiliki kekurangan dalam mengelola manajemen. Oleh sebab itu,
sangat tepat sekali sasarannya adalah mereka, sehingga mereka bisa mengupgrade kemampuan mereka dalam melakukan usahanya. Dan sasaran berikutnya yang tidak kalah penting adalah para pemuda, baik itu generasi muda, generasi milenial, anak putus sekolah maupun bagi mereka yang baru menjadi wirausahawan. Nah, setelah mengetahui tujuan dan sasaran kewirausahaan, kini saatnya kita pelajari tentang asas kewirausahaan. Asas yang pertama adalah kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat. Asas yang kedua adalah kemauan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Asas yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematik, termasuk keberanian mengambil resiko bisnis. Asas yang keempat, kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Kemudian asas yang terakhir adalah kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Kesempatan merupakan hal yang ideal bagi wirausaha. Jika kesempatan itu datang pada wirausaha, maka ada beberapa keuntungan dapat diraih. Antara lain, mereka bisa menjadi bos dalam perusahaannya, bisa mencapai tujuan untuk meraih kesuksesan, memperoleh manfaat dari keuntungannya, membantu masyarakat dengan usaha konkret, dan mendemonstrasikan potensi yang dimiliki secara penuh. Agar dapat mengatur segala kegiatan usahanya dengan baik, maka wirausaha harus membuat perencanaan yang tepat dan matang, dan juga harus dapat mengatur waktu dengan baik. Dari kisah Nicholas, dapat kita simpulkan hal-hal yang menjadi dasar Nicholas dapat mencapai kesuksesan adalah ia melakukan inovasi dan kreativitas tanpa batas dalam berwirausaha. Ia juga bekerja keras dalam mencapai tujuannya. Motivasinya bulat untuk membuat orang lain dapat melihat bahwa apa yang dipikirkan orang lain dia tidak mampu, ternyata ia mampu. Dengan sikap pantang menyerahnya dalam mencari solusi dari semua tantangan yang ia hadapi, sampai pada akhirnya ia menjadi yang terbaik dalam segala yang dilakukannya. Itulah parameter kesuksesan dalam kewirausahaan. Lalu bagaimana menjadi wirausaha? Saya mengutip kata-kata terakhir dalam video Nicholas tadi. Nicholas mengatakan, banyak orang-orang sukses karena bakat, tiba-tiba sukses. Tapi berapa lama dia sukses? Tergantung karakter dan integritas yang ia miliki. Dan William Burggrave pun menyebutkan, ada 10 karakter atau yang dikenal dengan istilah 10D yang harus dimiliki seorang wirausahawan. D yang pertama adalah dream. Seorang wirausaha itu harus memiliki mimpi, impian, atau visi. Karena impian inilah yang menjadi semangat dan mendorong kita untuk tetap bergerak maju sampai berhasil. Dan impian itu harus selalu kita tanamkan dalam benak kita setiap hari. Kita doakan dan yakin bahwa kita akan meraihnya, walaupun kadang kita mengalami jalan yang berkelok. Dan yang kedua adalah decisiveness. Maksudnya, wirausaha harus dapat bekerja dengan cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan faktor kunci kesuksesan bisnis. Dan yang ketiga adalah doors. Wirausaha tidak boleh menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Dan yang keempat adalah determination. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan, wirausaha harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan pantang menyerah walaupun dihadapkan pada halangan atau rintangan yang tidak mungkin. Dan yang kelima adalah dedication. Seorang wirausaha yang berdedikasi pada bisnisnya terkadang mengorbankan kepentingan keluarganya untuk sementara waktu. Dan yang keenam adalah devotion. Devotion berarti kegemaran yang sangat tinggi atau tergila-gila. Hal inilah yang mendorong wirausaha untuk mencapai keberhasilan dengan sangat efektif dalam menjual produk yang ditawarkan, karena wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya. Dan ketujuh adalah details. Wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor penting secara rinci. Mereka tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Dan kedelapan adalah destiny. Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang bebas dan tidak mau bergantung pada orang lain. D ke-9, dollars. Seorang wirausaha tidak mengutamakan kekayaan. Motivasinya bukan hanya masalah uang. Uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya.
Ia beranggapan jika hasil dalam bisnis, ia pantas mendapatkan laba, bonus, ataupun hadiah. Dan yang terakhir adalah distribut. Wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan dalam bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai kesuksesan di bidang bisnis. Nah, maka sekarang mulailah dengan buku impian kalian. Setelah punya impian, maka lakukanlah. Kerja keras, kerja cerdas, dan fokus pada tujuan kalian untuk mencari kesuksesan. Jangan mudah menyerah jika mengalami kendala. Jangan mudah hal-hal yang bisa dikerjakan hari ini dan sekarang. Cintailah apapun yang kalian kerjakan saat ini. Karena jika kalian mencintai sesuatu, maka kalian pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan takut untuk kerjasama dengan orang lain, agar kemampuan kalian semakin berkembang. Dan nantikanlah bonus yang luar biasa, yaitu keuntungan dan terwujudnya impian-impian kalian. Jika hal-hal tersebut kalian lakukan, dan jadikan pedoman untuk hidup, maka akan terbentuk sebuah karakter yang baik, karakter seorang wirausahawan, sehingga kalian akan menjadi orang yang percaya diri, berani mengambil risiko, mempunyai visi ke depan, punya jiwa kepemimpinan, kreatif, inovatif, berorientasi pada tugas dan hasil, dan yang terakhir adalah jujur dan tekun. Ada 5 elemen pokok yang mempengaruhi pembentukan kewirausahaan. Yang pertama adalah peluang. Wirausaha harus bisa menciptakan peluangnya sendiri atau mencari peluang yang ada untuk memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Elemen yang kedua adalah kemampuan wirausaha. Seorang wirausaha harus menguasai cara menjalankan bisnis dengan tepat, seperti kemampuan perencanaan bisnis, pengembangan produk, pemasaran, dan keuangan. Elemen yang ketiga adalah kemauan berwirausaha. Kemauan merupakan sebuah niat yang harus hadir dari diri wirausaha itu sendiri. Kemauan menjadi wirausaha adalah kemauan mengambil kesempatan dan menanggung resiko. Elemen yang keempat adalah faktor sosial. Kondisi sosial merupakan kondisi masyarakat. Hal ini mencakup persepsi dan sikap masyarakat terhadap profesi kewirausahaan. Persepsi masyarakat yang negatif akan menjadi penghambat lahir dan tumbuhnya wirausahawan. Sikap masyarakat mempunyai pengaruh potensial dalam mendorong atau menghambat pola perilaku kewirausahaan. Dan elemen yang terakhir adalah faktor ekonomi. Perekonomian suatu daerah dapat mempengaruhi lahir dan tumbuhnya wirausahawan. Jika kalian melihat orang sukses, mungkin kalian hanya melihat keberhasilannya saja. Padahal, di balik itu, banyak sekali kegagalan yang mengiringinya. Tetapi kegagalan itu menjadi pemicu untuk lebih semangat, untuk maju lagi. Banyak faktor yang membuat wirausaha itu berhasil. Faktor orang atau manusianya sendiri, keuangan, organisasi, manajemen, dan pemasaran. Faktor kegagalannya pun tidak kalah banyak. Biasanya, kegagalan itu dikarenakan wirausaha tidak kompeten dalam manajerial, kurangnya berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, kesalahan dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurang pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha, dan ketidakmampuannya dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, demikianlah ulasan materi kali ini tentang karakteristik kewirausahaan. Selamat belajar, sampai ketemu di video pembelajaran berikut.